Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali di komputer dan jaringan dasar. Ya, semoga kalian masih dalam kondisi sehat dan tetap semangat belajar. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan penganjali umat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Baik, pagi ini saya akan lebih spesifik membahas motherboard, yaitu di bagian back panel konektor portnya. Baik, saya langsung mulai saja ya. Apa itu back panel ya? Nah, di sini saya menjelaskan merupakan kumpulan port yang biasanya diletakkan di belakang casing atau wadah komputer PC ya. Jadi biasanya back panel ini include di dalam motherboard ya. Nah, lebih jelasnya lagi, nah seperti ini. Jadi inilah back panel di dalam yang terdapat di belakang komputer PC. Baik, saya mulai akan menjelaskan satu persatu, mulai dari yang namanya AC power plug ya. AC power plug atau AC kabel power di sini digunakan untuk memberi suplai tenaga atau suplai tegangan pada power supply. Mungkin kalian sempat ingat kemarin saya menjelaskan bahwa power supply itu adalah peripheral yang bisa merubah tegangan dari AC menjadi DC, yang baru setelah dirubah menjadi DC baru disalurkan ke dalam CPU itu sendiri ya. Jadi itu tentang AC power plug ya. Selanjutnya, nah di sini ada yang namanya PS2 keyboard mouse port ya, PS2 keyboard mouse port. Nah, jadi ini untuk menghubungkan peripheral mouse dan keyboard. Biasanya secara umum untuk keyboard itu warnanya ungu dan untuk mouse itu warnanya hijau. Tapi sekarang ini mulai sudah ditinggalkan dan masih juga dalam motherboard itu terdapat PS2, cuman sudah digabung menjadi satu ya. Jadi bebas karena masih di pasaran masih ada mouse atau keyboard yang menggunakan konektor PS2. Selanjutnya yaitu di sini ada SPDIF output. Di sini ada motherboard yang berisi SPDIF output ini, ada yang tidak, tergantung dari motherboard itu sendiri, tergantung dari produsen motherboard itu sendiri. Dimana port ini digunakan untuk menghubungkan komputer dengan peripheral audio seperti home theater, gitu ya. Jadi mungkin kapasitas audionya lebih besar. Ya, itu SPDIF output. Biasanya sih sekarang sudah ditinggalkan ya, atau mungkin setiap motherboardnya itu jarang ada, gitu ya. Jadi konektornya pakai ini. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya serial port. Dan juga sekarang ini banyak produsen motherboard yang menghilangkan port yang satu ini. Kalau dulu serial port ini digunakan untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan mode transfer data serial ya. Jadi dulu mouse itu masuk ke serial port atau keyboard masuk dalam serial port. Konektornya seperti ini besarnya ya. Jadi seperti itu, dan sekarang sudah ditinggalkan ya, karena hampir semua menggunakan port USB ya. Nah, USB port inilah yang sekarang banyak digunakan untuk mengoneksikan komponen-komponen eksternal dari komputer itu sendiri, di mana USB ini digunakan untuk peripheral atau peralatan eksternal generasi baru yang menggantikan port paralel dan serial yang tadi udah Bapak jelaskan ya. Jadi USB sekarang
mulai berkembang sampai sekarang ke 3.0 ya. Dan ini konektornya konektor USB ya. Jadi hampir semua peripheral sekarang menggunakan port USB, baik printer, mouse, keyboard ya, terus webcam dan lain sebagainya ya, dan banyak lagi yang menggunakan port USB ini ya. Selanjutnya di sini ada yang namanya audio port. Nah, audio port yang ada di back panel ini itu adalah audio port bawaan dari motherboard itu sendiri ya, dimana audio port ini terdiri 3 bagian. Yang merah ini biasanya untuk mikrofon, yang biru ini biasa untuk speaker atau line inject, yang ini line inject jika ada perangkat yang mau masukkan audio ke dalam komputer, dan yang hijau ini baru light out jack untuk speaker ya. Jadi itu audio port. Nah, apakah semua berisi audio port ini? Setiap motherboard belum tentu ya. Ada juga yang memang produsen motherboard yang tidak menampilkan tidak memberikan audio port ini, tetapi bisa ditambahkan dengan menggunakan shortcut yang bisa dibeli terpisah ya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke parallel port. Parallel port ini untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan lebar data 8 bit. Biasanya digunakan untuk memasang printer, joystick sebelum adanya generasi USB itu kembali ya. Sekarang parallel port ini juga sudah mulai ditinggalkan dan kembali ke port USB itu sendiri. Jadi bentuknya seperti ini portnya, dan konektornya seperti ini ya. Jadi dulu pakai joystick pakai port paralel, terus printer pakai paralel, dan masih banyak lagi ya. Itu next ada namanya IEE 1394 port. Nah, jadi seperti ini port 1 ini digunakan untuk menghubungkan peralatan eksternal kecepatan tinggi seperti video capture atau streaming video. Video capture biasanya ini alat yang digunakan untuk mentransfer data dari kamera camcorder ke dalam PC ya. Jadi menggunakan video capture. Nah, dari video capture itu masuk di port IEE 1394 ini ya, seperti itu. Tapi sekarang karena sudah kebanyakan camcorder, kamera digital sudah menggunakan memory card ya, jadi sudah hampir jarang menggunakan, karena tinggal langsung mengcopy data langsung masuk ke dalam penyimpanannya di komputer atau PC itu sendiri ya. Selanjutnya ada yang namanya LAN port atau local area network. Jadi ini setiap motherboard pasti ada. Kalau dulu bisa ada bisa tidak, tapi sekarang setiap motherboard ada, karena sekarang hampir setiap komputer yang setiap motherboard yang diproduksi oleh produsen motherboard itu sendiri berpikiran bahwa komputer ini pasti nantinya akan dalam jaringan, sehingga LAN port ini dipasang. Cuman ada satu. Kalau misalkan server harus ada 2, jadi kita harus menambahkan lagi di slot PCI-nya berupa LAN card ya. Jadi modelnya seperti ini, LAN port ya, dengan konektor RJ45 seperti ini bentuknya ya. Lanjut kita ke video graphic adapter. Nah, kalau seperti ini video graphic adapternya terpisah dengan motherboard. Biasanya kalau yang VGA-nya itu atau video graphic adapternya itu bawaannya motherboard, ada di deretan sebelahan dengan serial port ini ya.
Jadi untuk apa? Untuk memasang peripheral eksternal seperti monitor, SD proyektor dan sebagainya. Ya. Tapi sekarang ada beberapa komputer atau mungkin laptop yang sudah meninggalkan PGA port ini. Sudah menuju ke yang namanya HDMI port, gitu kan ya. Tapi jangan usah khawatir. Sudah ada splitternya, yaitu dari HDMI ke PGA atau dari PGA ke HDMI. Dan peripheral yang lama atau mungkin punya LCD proyektor yang lama atau mungkin dengan sudah membeli laptop yang baru bisa menggunakan itu dan bisa kembali dipakai. Ya, itu tentang PGA port ya. Selanjutnya yang terakhir ada yang namanya DVI port, Digital Visual Interface, yang digunakan untuk menghubungkan sumber video dengan kartu grafis ke perangkat layar seperti monitor dan komputer. Sama halnya dengan PGA port tadi, cuman di sini beda portnya ya, dan beda bentuk portnya. Ini untuk DVI ya, konektornya seperti ini portnya seperti ini, dan ada dua, ada yang 24 pin dan ada yang 20 pin, tergantung dari PGA card yang dipakai ya. Nah, itu semua port yang ada di back panel port itu sendiri, yang nantinya pada saat kalian perakitan pasti akan melihat atau memasang komponen-komponen eksternal komputer di back panel itu sendiri ya. Kalau monitor dia masuk kemana, apakah monitor itu ada konektor PGA atau HDMI-nya, atau dia pakai DVI ya kan. Terus mouse keyboardnya apakah pakai PS2 atau USB, itu nanti tergantung dari peripheral yang telah disediakan ya. Baik, itu dulu yang bisa Bapak jelaskan atau yang bisa saya jelaskan tentang back panel ya. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan nanti di chat classroom ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik, khususnya tentang back panel itu sendiri ya. Baik, selamat belajar dan selamat melaksanakan aktivitas. Untuk tugasnya nantinya kalian cukup meresume apa yang Bapak sampaikan dan nanti dikumpulkan di tugas di Google Classroom ya. Baik, itu dulu yang bisa Bapak sampaikan ini. Selamat pagi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi.